Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya kita itu bisa mengalami keracunan makanan. Ya tubuh kita bisa keracunan makanan. Nah, keracunan makanan ini bisa dialami oleh anak-anak, ya, kemudian juga orang dewasa, orang tua, ya, ibu hamil. Nah, ini bisa dialami siapa saja ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi memang yang paling rentan itu adalah anak-anak, ya, orang tua dan ibu hamil. Karena mereka imunnya lebih lemah ya dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi kita akan membahas gejala tubuh mengalami keracunan makanan. Keracunan makanan itu bisa terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang sudah terkontaminasi ya, baik bakteri, baik virus, baik parasit, baik jamur ya. Ketika sudah terkontaminasi, ya tubuh kita mengalami infeksi, yaitu bisa mengalami berbagai macam gejala. Ada beberapa gejala yang bisa muncul, yang bisa timbul ya ketika tubuh teman-teman mengalami keracunan makanan. Di antaranya yang pertama, mual dan muntah. Mual dan muntah ini merupakan gejala umum yang muncul ketika kita mengalami keracunan makanan. Sebenarnya mual dan muntah ini merupakan refleks tubuh ya untuk mengeluarkan kuman tadi ya, kuman penyebab keracunan makanan. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi tadi, ya itu ya sistem pencernaan kita akan mengirimkan sinyal kotak ya bahwa makanan tersebut berbahaya ataupun terdeteksi bahaya. Nah, jadi responnya bagaimana? Ya nanti bagian tubuh lain yaitu akan mengeluarkan sinyal lagi ya untuk merespon rasa mual dan juga rasa muntah ya untuk mengeluarkan makanan ataupun bakteri penyebab ya ataupun kuman penyebab. Kedua, perut mulas dan kram. Ketika teman-teman habis makan sesuatu ataupun minum sesuatu ya dalam beberapa jam, ya kemudian teman-teman perutnya melilit ataupun mules-mules ya bahkan kram-kram, ya itu bisa menandakan ya makanan yang teman-teman konsumsi itu terkontaminasi. Nah, itu cara tubuh ya untuk mengeluarkannya ya supaya cepat BAB. Jadi saat bakteri maupun virus maupun parasit ya itu terdeteksi, yaitu sistem pencernaan akan mengirimkan sinyal kotak, kemudian nanti otak akan memerintahkan organ-organ tertentu ya, misalkan usus. Nah, itu supaya cepat kontraksinya, supaya cepat ya untuk mengeluarkan makanan tadi. Karena itulah kenapa teman-teman jadinya mulus-mulus ya, sakit perut, kram-kram perutnya itu karena memang respon tubuh ya biar cepat keluar. Ketika teman-teman terasa mulus-mulus atau sakit perut ataupun kram-kram ya, ini bisa beberapa kali ya sampai akhirnya nanti memang beneran BAB. Yang ketiga, diare. Diare merupakan gejala umum ya ketika teman-teman mengalami keracunan makanan. Ya diare bisa terjadi ya beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang terkontaminasi atau 1-2 hari setelahnya. Diare sebenarnya merupakan respon alami tubuh ya untuk membuang ataupun segera mengeluarkan bakteri, virus, parasit yang menginfeksi sistem pencernaan. Nah, jadi memang respon tubuh biar cepat-cepat BAB ya, karena memang penyerapan di situ tidak normal, ya airnya di situ jadi banyak ya sehingga teman-teman nanti BAB-nya bisa cair ya, masih ada ampasnya ataupun memang hanya air saja. Jadi memang respon tubuh supaya untuk membuang bakteri, kuman ataupun parasit ya, ataupun virus. Jadi makanan yang terkontaminasi yaitu nanti kumannya bisa menginfeksi sistem pencernaan. Keempat, badan lemas. Ketika tubuh teman-teman mengalami infeksi akibat kuman penyebab, ya itu nanti responnya bisa menyebabkan badan terasa lemas. Ini juga berkaitan ya ketika teman-teman mengalami keracunan makanan, yaitu kan nanti mual ya, mual bisa muntah-muntah, bisa diare. Nah, teman-teman akan kehilangan cairan, kehilangan elektrolit, yaitu juga menjadi penyebab teman-teman akhirnya lemas. Karena elektrolit itu diperlukan oleh tubuh. Kalau tubuh kita kehilangan elektrolit, ya elektrolitnya nggak normal, nggak cukup, ya itu akan membuat tubuh kita baik otot ataupun fungsi-fungsi organ lain yaitu nggak berfungsi secara normal, secara optimal kerjanya. Jadi terganggu.
ya termasuk tubuh kita sendiri, jadi lebih lemas. Kelima, demam. Teman-teman, orang yang mengalami keracunan makanan itu juga bisa mengalami demam. Memang ada yang demam, memang ada yang tidak. Nah, demam ini terjadi ketika adanya proses peradangan pada tubuh kita. Itu menandakan sistem imun kita ya sedang melawan sumber infeksi ataupun penyebab infeksi. Kemudian demam juga bisa terjadi ya ketika teman-teman mengalami dehidrasi, ya ketika mual-mual muntah, ya diare-diare, ya elektrolit keluar, ya kemudian terjadi demam ya karena kehilangan cairan. Keenam, pusing. Teman-teman bisa mengalami pusing ya ketika berdiri itu merasa goyang, ya ketika berdiri merasa pandangan agak buram ya, agak berkunang-kunang. Ya ini ketika teman-teman mengalami diare ya muntah-muntah ataupun dehidrasi. Ketika diare muntah-muntah ya itu kan kehilangan cairan. Tubuh kehilangan cairan ya itu bisa menyebabkan pusing karena fungsi tubuh jadi terganggu. Ya cairan berkurang, ya nanti sirkulasi darah kotak juga akan terganggu. Tekanan darah pun akan turun. Nah, itulah kenapa teman-teman bisa merasakan pusing ya ketika kekurangan cairan ataupun dehidrasi karena memang volume darah kita ikut menurun. Nah, teman-teman, ya dehidrasi ini berbahaya. Ya, jadi ketika orang mengalami keracunan makanan, yang muntah-muntah, diare, yaitu jangan dianggap remeh kalau memang ketika diminumkan ya itu muntah. Ya apalagi diare terus-menerus, teman-teman minumnya sedikit, ini bahaya. Ya, kenapa? Karena kalau dehidrasi itu mengancam nyawa, ya bisa shock, ya bisa pingsan, bisa koma, bisa menyebabkan kematian. Jadi memang kalau seandainya teman-teman diare terus-menerus, ya minum kemudian masih muntah-muntah, masih diare-diare sampai lemas-lemas, ya sebaiknya bawa ke dokter ya untuk mendapatkan penanganan. Jadi jangan disepelekan, ya orang karena muntah-muntah diare terus-menerus ini bisa menyebabkan kematian. Nah teman-teman, ya ada beberapa gejala tadi. Nah mana nih yang pernah teman-teman rasakan ketika mengalami keracunan makanan ataupun ada gejala lain yang mungkin ingin teman-teman tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.